Suara genta lonceng sayup-sayup terdengar, mengiringi senja yang kian pekat di desa Sidomulyo. Gema azan maghrib baru saja usai, namun bukannya ketenangan yang datang, justru ketakutan mencekam mulai merayap. Ketukan, ya, sebuah ketukan. Berat, berirama lambat, persis di daun pintu setiap rumah. Awalnya hanya desas-desus, kini jadi mimpi buruk. Tak ada yang terlihat di CCTV, tak ada siapa-siapa di balik pintu. Hanya hawa dingin dan aroma melati layu yang menusuk hidung. Pertanda teror pocong telah tiba. Dan malam ini, giliran pintumu yang diketuk. Desa Sidomulyo, sebuah permukiman yang damai di kaki bukit, mendadak diselimuti ketakutan yang mencekam. Semuanya berawal dari ketukan misterius yang terdengar setiap malam, tepat setelah azan maghrib berkumandang. Bukan ketukan biasa, melainkan ketukan berat, berirama lambat, seolah jari-jari kaku sedang mengetuk daun pintu. Awalnya, warga mengira itu hanya ulah iseng anak-anak, namun ketukan itu tak pernah berhenti, dan yang paling mengerikan, tak pernah ada siapapun di balik pintu saat dibuka. Bahkan, kamera CCTV yang dipasang oleh Pak Slamet, kepala dusun yang awalnya skeptis, tak mampu merekam penampakan apapun. Layar monitor hanya menunjukkan kehampaan, seolah ketukan itu berasal dari entitas tak kasat mata. Kepanikan mulai melanda. Ibu-ibu muda enggan keluar rumah setelah senja. Anak-anak yang biasanya riang bermain di lapangan kini terkurung di dalam. Jalanan desa yang dulunya ramai oleh canda tawa dan obrolan kini sunyi senyap, diterangi remang-remang lampu jalan yang seolah ikut meredupkan semangat hidup. Pak Budi, seorang pensiunan guru SD yang dikenal paling berani, sempat mencoba menghadapi. Ia menunggu di balik pintu rumahnya, siap dengan sebilah bambu. Ketukan itu datang lagi, persis pukul 7 malam. Tok, tok, tok. Perlahan, mantap, dan mengerikan. Pak Budi membuka pintu dengan cepat, mengayunkan bambunya ke udara kosong. Hanya embusan angin dingin yang menyambutnya, membawa serta aroma tanah basah dan melati layu yang menusuk hidung. Malam itu, Pak Budi tak bisa tidur. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena rasa ngeri yang merayap di sekujur jiwanya. Berita tentang teror ketukan itu menyebar cepat. Ada yang mengatakan itu jin usil, ada pula yang menduga itu arwah penasaran. Namun, yang paling sering disebut-sebut adalah pocong. Ya, pocong. Makhluk yang terikat kain kafan dengan wajah pucat pasi dan mata kosong menghitam. Kisah-kisah horor tentang pocong memang sudah lama menjadi bagian dari cerita rakyat di Sidomulyo, namun tak pernah sekalipun ada yang benar-benar mengalaminya. Sampai teror ketukan ini datang. Ibu Lastri, seorang janda tua yang tinggal di ujung desa, adalah saksi mata pertama. Ia bersumpah melihat sesosok bayangan putih melompat-lompat di samping pohon beringin tua di dekat rumahnya, sesaat setelah ketukan misterius itu berhenti di pintu tetangganya. "Itu pocong, Nak," bisiknya kepada Santi, cucunya, dengan suara bergetar. Pocong itu pasti mencari sesuatu. Keesokan harinya, kecemasan warga semakin menjadi-jadi. Beberapa hewan peliharaan ditemukan mati dengan kondisi mengenaskan, seolah dicekik dengan kekuatan luar biasa. Ayam-ayam Pak RT mati mendadak di kandang, lehernya patah, tak wajar. Kucing-kucing Bu RT ditemukan tergeletak kaku di teras, mata mereka melotot horor. Warga mulai mencari bantuan. Pak Kyai Usman, sesepuh desa yang disegani, didatangkan. Beliau mencoba melakukan ritual ruqyah dan doa bersama, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Namun, teror itu tak berhenti. Bahkan, konon, saat Pak Kyai Usman sedang memimpin doa, suara ketukan itu terdengar samar dari kejauhan, seolah menertawakan segala upaya manusia.
Suasana Sidomulyo kini benar-benar mencekam. Selepas maghrib, tak ada seorang pun yang berani melangkahkan kaki keluar rumah. Pintu dan jendela dikunci rapat, lampu-lampu dinyalakan terang benderang, seolah mampu mengusir kegelapan yang membawa ketakutan. Anak-anak tak lagi bermain petak umpet di halaman, melainkan meringkuk di dekat orang tua mereka. Wajah-wajah kecil mereka dipenuhi kecemasan yang mendalam. Para pria desa yang biasanya gagah perkasa kini terlihat pucat dan tegang. Mereka berkumpul di dalam rumah masing-masing, kadang hanya bisa saling bertukar pandang penuh ketidakberdayaan. Ketukan itu terus datang setiap malam, berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain, seolah sedang melakukan survei memilih korban selanjutnya. Ketakutan itu bukan lagi sekadar desas-desus, melainkan kenyataan pahit yang menggerogoti setiap sendi kehidupan di Sidomulyo. Warga tahu mereka harus melakukan sesuatu, tapi apa? Bagaimana menghadapi sesuatu yang tak kasat mata, yang tak bisa disentuh, namun mampu menyebarkan teror begitu nyata? Ketukan misterius itu kini bukan lagi satu-satunya teror yang menghantui desa Sidomulyo. Setelah berminggu-minggu ketakutan tanpa wujud, kini penampakan-penampakan mulai terjadi, menghantam saraf warga yang sudah rapuh. Malam itu, Pak Amir, seorang pedagang keliling yang terpaksa pulang larut karena hujan lebat, melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia sedang membonceng sepedanya yang berat, membelah jalanan desa yang gelap gulita. Tiba-tiba, di persimpangan dekat balai desa, ia melihat sesosok bayangan putih melayang di atas tanah, tingginya sekitar 1 meter, bergerak perlahan ke arahnya. Jantung Pak Amir berpacu kencang. Ia menghentikan sepedanya mendadak, terpaku di tempatnya. Bayangan itu semakin mendekat, dan kini ia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Kain kafan yang lusuh, wajah yang menghitam, dan mata kosong yang menatap tepat ke arahnya. "Pocong!" Pak Amir menjerit histeris, menjatuhkan sepedanya, dan berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang. Ia tak tahu bagaimana ia sampai di rumahnya. Yang jelas, ia sampai dengan napas tersengal-sengal dan tubuh gemetaran. Kisahnya segera menyebar, menambahkan lapisan ketakutan baru di Sidomulyo. Tidak hanya Pak Amir, beberapa warga lain juga mulai melaporkan penampakan. Bu Siti, seorang ibu rumah tangga, bersumpah melihat pocong itu melintas di depan jendela kamarnya saat ia sedang sholat tahajud. Katanya, pocong itu bergerak seperti melompat-lompat, namun dengan kecepatan yang aneh. Seolah-olah kakinya terikat, namun tetap mampu bergerak dengan cara yang mengerikan. Ada pula yang mengatakan melihat pocong itu duduk di atas atap rumah, menatap kosong ke arah warga yang ketakutan di bawahnya. Semakin sering penampakan terjadi, semakin kuat keyakinan warga bahwa teror ini adalah ulah pocong. Bukan lagi sekadar mitos, melainkan kenyataan yang menghantui setiap sudut desa. Aroma melati layu yang sering tercium di udara kini menjadi pertanda buruk, membuat bulu kuduk berdiri tegak. Ketakutan itu kini memiliki wujud. Warga mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan, melibatkan sosok pocong yang mengejar mereka, atau sekadar menatap mereka dengan tatapan kosong yang menusuk jiwa. Beberapa bahkan melaporkan mengalami sleep paralysis dengan penampakan pocong di atas dada mereka, menghimpit napas dan mengunci gerakan. Kesehatan mental warga mulai terganggu. Wajah-wajah yang dulunya ceria kini dipenuhi kecemasan dan kelelahan. Mereka tidak bisa tidur nyenyak, selalu dihantui ketakutan akan ketukan atau penampakan. Anak-anak sering terbangun di tengah malam, menangis ketakutan. Suasana desa yang awalnya ramah dan hangat, kini terasa dingin dan penuh aura negatif. Melihat kondisi yang semakin memburuk,
Pak Slamet selaku kepala dusun mencoba melakukan tindakan. Ia menghubungi beberapa paranormal dan ahli spiritual dari luar desa. Salah satunya adalah Mbah Darto, seorang spiritualis yang terkenal di daerah sekitarnya. Mbah Darto datang ke Sidomulyo dengan aura tenang namun tegas. Ia mulai berkeliling desa, mengamati setiap sudut dan merasakan energi yang ada. Setelah beberapa hari, Mbah Darto mengiyakan kecurigaan warga. "Memang ada energi gaib yang sangat kuat di sini," katanya dengan suara berat. Dan ya, itu adalah arwah penasaran, arwah yang terperangkap dalam ikatan pocong. Mbah Darto menjelaskan bahwa arwah itu memiliki urusan yang belum selesai di dunia ini dan ia datang untuk mencari penyelesaiannya. Namun, ia tidak bisa menjelaskan urusan apa itu atau siapa arwah tersebut. Yang jelas, arwah itu sangat marah dan gelisah. Meskipun kedatangan Mbah Darto memberikan sedikit harapan, teror itu tetap berlanjut. Bahkan, seolah-olah pocong itu semakin berani. Ketukan di pintu kini disertai dengan suara-suara aneh dari luar rumah, seperti bisikan samar atau erangan pelan. Beberapa warga bahkan mendengar suara tawa cekikikan yang mengerikan, seolah pocong itu menikmati ketakutan yang disebarkannya. Malam-malam di Sidomulyo menjadi ujian nyata bagi keberanian dan kewarasan warga. Setiap suara kecil di luar, setiap bayangan yang bergerak di balik jendela dapat memicu jeritan ketakutan atau detak jantung yang tak terkendali. Mereka merasa diawasi, diintai oleh sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Desa Sidomulyo telah berubah menjadi desa hantu, dikuasai oleh teror tak terlihat yang kini mulai menunjukkan wujudnya, membuat setiap napas yang diambil terasa seperti beban. Teror pocong di Sidomulyo kini telah mencapai puncaknya, dan yang lebih mengerikan, ia mulai menjalar ke desa-desa tetangga. Desa Sukamaju dan Desa Makmur yang sebelumnya hanya mendengar desas-desus tentang Sidomulyo, kini mulai merasakan ketakutan yang sama. Awalnya, warga di desa-desa tersebut menganggap cerita dari Sidomulyo sebagai bualan belaka. Namun ketika ketukan misterius dan penampakan bayangan putih mulai muncul di pintu-pintu rumah mereka, barulah mereka menyadari bahwa ini bukanlah main-main. Di Desa Sukamaju, keluarga Pak Joko melaporkan pintu rumahnya digedor-gedor kencang setiap pukul 9 malam. Istrinya, Bu Ani, bahkan sempat melihat sekilas bayangan putih melayang di balik jendela kamar mandi mereka. Ketakutan yang sama yang dialami warga Sidomulyo kini merambati desa-desa lain, menciptakan lingkaran ketakutan yang semakin luas. Penyebaran teror ini membuat pemerintah daerah akhirnya turun tangan. Pihak kepolisian dan aparat desa dari 3 desa mengadakan rapat darurat. Mereka mencoba mencari penjelasan logis, namun semua bukti mengarah pada hal yang sama, sesuatu yang di luar nalar. CCTV di Sukamaju dan Makmur pun merekam hal yang sama dengan Sidomulyo. Ketukan terdengar jelas, namun tak ada wujud yang terlihat. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat, bahkan berita lokal mulai meliput kejadian aneh ini. Masyarakat dari luar daerah mulai berdatangan. Ada yang penasaran, ada yang ingin membantu, namun sebagian besar hanya menambah keramaian tanpa solusi nyata. Suasana semakin kacau, kepanikan tidak lagi hanya milik warga 3 desa, tetapi mulai menjadi isu yang lebih besar. Mbah Darto, spiritualis yang sebelumnya membantu di Sidomulyo, kini diminta untuk meninjau ke 3 desa. Ia merasakan energi yang sama, bahkan lebih kuat, seolah entitas itu semakin berkuasa seiring dengan meluasnya wilayah terornya. Arwah ini semakin kuat karena ketakutan kalian, jelas Mbah Darto kepada para kepala desa yang berwajah pucat. Ketakutan adalah makanannya. Semakin kalian takut, semakin ia berenergi.
Mbah Darto menekankan bahwa arwah ini bukanlah arwah jahat murni, melainkan arwah yang terperangkap dan penuh kemarahan karena urusan yang belum selesai. Ia mengibaratkan arwah ini seperti anak kecil yang merajuk, namun dengan kekuatan yang merusak. Untuk menghentikan teror ini, mereka harus mencari tahu apa urusan yang belum selesai itu. Pencarian pun dimulai. Mbah Darto meminta bantuan dari tokoh masyarakat dan para sesepuh di ketiga desa. Mereka mulai menggali sejarah desa, mencari tahu apakah ada kejadian-kejadian aneh atau kematian yang tidak wajar di masa lalu yang mungkin berkaitan dengan teror ini. Mereka menyisir catatan kematian, berbicara dengan warga tertua yang masih hidup, dan bahkan memeriksa kuburan-kuburan lama. Namun, informasi yang mereka dapatkan sangat minim. Tidak ada cerita yang secara langsung berhubungan dengan pocong atau arwah penasaran yang spesifik. Seolah-olah arwah ini adalah sosok asing yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Sementara itu, teror terus berlanjut. Bukan hanya ketukan dan penampakan, kini warga juga melaporkan mendengar suara-suara tangisan pilu dari tengah malam, atau bahkan lolongan panjang yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa benda di rumah juga sering berpindah tempat dengan sendirinya, atau bahkan jatuh dan pecah tanpa sebab yang jelas. Intensitas teror semakin meningkat, seolah pocong itu semakin frustasi karena urusannya belum terpecahkan. Kehidupan di ketiga desa benar-benar lumpuh. Ekonomi terhenti, anak-anak tidak sekolah, dan warga hanya bisa berdiam diri di rumah, menunggu pagi datang atau menunggu teror berikutnya. Mereka sadar mereka tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Mereka harus menemukan jawaban siapa pocong ini dan apa yang ia inginkan. Kegelapan telah menyelimuti ketiga desa, dan hanya secercah harapan yang tersisa untuk mengungkap misteri di balik teror yang tak berkesudahan ini. Pencarian yang dilakukan Mbah Darto dan warga desa akhirnya membuahkan hasil, meski itu hanya setitik cahaya di tengah kegelapan yang pekat. Setelah berminggu-minggu menemui jalan buntu, Pak Slamet, kepala dusun Sidomulyo, tiba-tiba teringat akan sebuah cerita lama yang pernah diceritakan oleh kakeknya. Kisah tentang seorang pemuda bernama Joko yang menghilang secara misterius puluhan tahun yang lalu. Joko adalah seorang perantau dari luar kota yang bekerja sebagai buruh tani di Sidomulyo. Ia dikenal pendiam, namun sangat rajin dan jujur. Suatu hari, Joko pamit pulang ke kampung halamannya, namun tak pernah kembali. Warga mengira ia hanya pergi dan tak bermaksud kembali. Namun, kakek Pak Slamet selalu mengatakan bahwa Joko tak pernah pergi, melainkan menghilang secara tidak wajar. Mbah Darto merasa cerita ini memiliki potensi. Ia meminta Pak Slamet untuk menceritakan detail yang lebih lengkap. Pak Slamet ingat, kakeknya pernah menyebutkan bahwa Joko memiliki kebiasaan aneh. Ia selalu membawa batu nisan kecil yang diukir dengan nama Santi di sakunya, dan ia juga seringkali terlihat menghisap rokok lintingan yang mengeluarkan aroma khas seperti tembakau dicampur bunga melati. Aroma ini Mbah Darto sadari sama persis dengan aroma melati layu yang sering tercium di sekitar penampakan pocong. Sebuah petunjuk yang sangat penting. Mbah Darto meminta timnya untuk mencari jejak abu rokok dengan aroma serupa di sekitar lokasi-lokasi penampakan. Dan benar saja, di beberapa titik penampakan pocong, terutama di dekat rumah Pak Amir dan di persimpangan jalan dekat balai desa, mereka menemukan gumpalan abu rokok yang mengeluarkan aroma melati yang sama. Jejak ini semakin memperkuat dugaan Mbah Darto. Pocong ini kemungkinan besar adalah Joko, atau setidaknya memiliki kaitan erat dengan Joko. Namun, apa urusannya?
Mengapa ia kembali sebagai pocong dan mengapa terornya meluas hingga ke desa lain? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Joko. Mereka pun menemui Pak Kadir, warga tertua di desa Sidomulyo yang masih hidup dan memiliki ingatan yang sangat tajam. Pak Kadir, yang dulunya adalah teman akrab Joko, menceritakan bahwa Joko adalah seorang yatim piatu yang diasuh oleh bibinya di kampung halamannya. Joko memiliki seorang adik perempuan bernama Santi yang sangat ia sayangi. Santi menderita penyakit langka dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Itulah alasan Joko merantau dan bekerja keras di Sidomulyo. Namun, ada yang aneh dengan kepergian Joko. Pak Kadir ingat, beberapa hari sebelum Joko menghilang, ia sempat bertengkar hebat dengan seseorang di desa sebelah, Desa Makmur, terkait masalah hutang piutang. Pak Kadir tidak ingat persis detailnya, namun ia ingat bahwa pertengkaran itu melibatkan seorang rentenir kejam bernama Mardi. Mardi dikenal sebagai sosok yang licik dan tak segan-segan melakukan kekerasan untuk menagih hutang. Petunjuk tentang Mardi ini seperti sambaran petir di siang bolong. Mbah Darto merasa ada benang merah di sini. Ia yakin urusan yang belum selesai ini pasti berkaitan dengan Mardi dan hutang piutang tersebut. Namun, bagaimana Joko bisa meninggal dan menjadi pocong? Dan mengapa batu nisan bernama Santi begitu penting baginya? Misteri semakin dalam, namun setidaknya mereka kini memiliki arah yang jelas. Mbah Darto meminta timnya untuk mencari tahu tentang Mardi dan apakah ia masih hidup atau tidak. Ia juga meminta warga untuk mengingat kembali apakah ada kejadian aneh terkait kematian Joko yang mungkin terlewatkan. Pencarian terhadap Mardi pun dilakukan. Tim dari 3 desa bekerja sama. Mereka menemukan bahwa Mardi memang pernah tinggal di Desa Makmur, namun ia telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu karena sakit. Namun, sebelum meninggal, Mardi sempat menjadi kaya mendadak setelah sebelumnya hidup miskin. Kekayaan ini didapatkannya setelah ia membeli sebidang tanah yang sangat luas dan subur di perbatasan Sidomulyo dan Makmur yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga Joko. Tanah itu dijual dengan harga yang sangat murah dan transaksi itu terjadi tak lama setelah Joko menghilang. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa kematian Joko tidak wajar. Kemungkinan besar Joko dibunuh karena masalah hutang piutang dan tanah ini. Teror pocong yang meluas ke Makmur dan Sukamaju kini memiliki alasan yang jelas karena Mardi pernah tinggal di Makmur dan tanah itu berada di perbatasan kedua desa. Jejak abu rokok dan batu nisan misterius ini akhirnya membuka tabir rahasia yang telah lama terkubur, membawa mereka selangkah lebih dekat menuju kebenaran yang mengerikan. Ternyata Joko memang dibunuh oleh Mardi. Ceritanya bermula ketika adik Joko, Santi, semakin parah sakitnya. Joko sangat membutuhkan uang untuk pengobatan adiknya. Mardi mengetahui hal ini, menawarkan pinjaman dengan bunga yang mencekik. Joko terpaksa meminjam demi Santi. Namun, karena kesulitan membayar, Mardi mulai menekan Joko. Ia mengincar tanah warisan keluarga Joko yang subur dan berharga. Pada suatu malam, saat Joko akan pulang ke kampung halamannya dengan membawa uang hasil pinjaman dari Mardi, Mardi dan 2 anak buahnya mencegat Joko di tengah jalan yang sepi di perbatasan antara Sidomulyo dan Makmur. Mereka menghabisi nyawa Joko, mengambil uang yang dibawanya, dan mengubur tubuh Joko di sebuah tempat tersembunyi di dekat tanah yang mereka incar. Batu nisan Santi yang selalu dibawanya dibuang begitu saja di dekat jasadnya. Mardi kemudian memalsukan surat-surat tanah dan mengklaim kepemilikannya. Ia juga menyebarkan rumor bahwa Joko kabur karena tidak bisa membayar hutang,
sehingga tidak ada yang mencari tahu tentang kematiannya. Mendengar pengakuan Mbah Darto, Pak Slamet, dan warga lainnya terkejut dan marah. Mereka tak menyangka kekejaman seperti itu bisa terjadi di desa mereka. Mereka kini mengerti mengapa pocong itu meneror, mengapa ia mengetuk pintu dan menampakkan diri. Ia tidak mencari korban, ia mencari keadilan. Ia ingin kebenaran terungkap. Batu nisan Santi adalah pengingat akan adiknya yang sakit, yang menjadi alasan ia merantau dan akhirnya kehilangan nyawanya. Aroma melati layu adalah sisa-sisa bunga yang sering ia bawa untuk adiknya. Teror ini adalah cara Joko untuk berteriak, untuk memberitahukan kepada dunia apa yang telah terjadi padanya. Mbah Darto menjelaskan bahwa karena Mardi telah meninggal, arwah Joko tidak bisa membalas dendam secara langsung. Namun, ia tidak akan tenang sebelum keluarganya mengetahui kebenaran dan ada permintaan maaf atas ketidakadilan yang menimpanya. Mbah Darto kemudian meminta Pak Slamet dan perwakilan dari Desa Makmur untuk mencari tahu apakah keluarga Joko masih hidup dan di mana mereka tinggal. Misi pencarian keluarga Joko pun dimulai. Mereka tidak memiliki informasi lengkap, hanya nama kampung halaman Joko yang samar-samar diingat oleh Pak Kadir. Dengan bantuan koneksi dan relasi dari desa-desa sekitar, mereka berhasil menemukan alamat keluarga Joko. Teror pocong di ketiga desa mulai mereda sedikit demi sedikit setelah pengungkapan ini. Ketukan di pintu tidak lagi seintensif sebelumnya dan penampakan mulai jarang terjadi. Seolah-olah arwah Joko merasa bahwa misinya untuk mengungkapkan kebenaran sudah setengah jalan. Namun, Mbah Darto memperingatkan bahwa arwah Joko tidak akan benar-benar tenang sebelum keluarganya mengetahui semua yang terjadi dan ada pengakuan tulus dari pihak yang bertanggung jawab. Meskipun Mardi sudah meninggal, permintaan maaf secara spiritual tetap diperlukan. Kini, fokus mereka beralih dari ketakutan menjadi misi pencarian keadilan dan ketenangan bagi arwah yang tersiksa. Kebenaran yang mengerikan ini telah terkuak, namun masih ada satu langkah terakhir untuk mengakhiri teror ini sepenuhnya. Ternyata, Joko memang dibunuh oleh Mardi. Ceritanya bermula ketika adik Joko, Santi, semakin parah sakitnya. Joko sangat membutuhkan uang untuk pengobatan adiknya. Mardi mengetahui hal ini, menawarkan pinjaman dengan bunga yang mencekik. Joko terpaksa meminjam demi Santi. Namun, karena kesulitan membayar, Mardi mulai menekan Joko. Ia mengincar tanah warisan keluarga Joko yang subur dan berharga. Pada suatu malam, saat Joko akan pulang ke kampung halamannya dengan membawa uang hasil pinjaman dari Mardi, Mardi dan dua anak buahnya mencegat Joko di tengah jalan yang sepi di perbatasan antara Sidomulyo dan Makmur. Mereka menghabisi nyawa Joko, mengambil uang yang dibawanya, dan mengubur tubuh Joko di sebuah tempat tersembunyi di dekat tanah yang mereka incar. Batu nisan Santi yang selalu dibawanya dibuang begitu saja di dekat jasadnya. Mardi kemudian memalsukan surat-surat tanah dan mengklaim kepemilikannya. Ia juga menyebarkan rumor bahwa Joko kabur karena tidak bisa membayar hutang, sehingga tidak ada yang mencari tahu tentang kematiannya. Mendengar pengakuan Mbah Darto, Pak Slamet, dan warga lainnya terkejut dan marah. Mereka tak menyangka kekejaman seperti itu bisa terjadi di desa mereka. Mereka kini mengerti mengapa pocong itu meneror, mengapa ia mengetuk pintu dan menampakkan diri. Ia tidak mencari korban, ia mencari keadilan. Ia ingin kebenaran terungkap. Batu nisan Santi adalah pengingat akan adiknya yang sakit, yang menjadi alasan ia merantau dan akhirnya kehilangan nyawanya. Aroma melati layu adalah sisa-sisa bunga yang sering ia bawa untuk adiknya. Teror ini adalah cara Joko untuk berteriak,
untuk memberitahukan kepada dunia apa yang telah terjadi padanya. Mbah Darto menjelaskan bahwa karena Mardi telah meninggal, arwah Joko tidak bisa membalas dendam secara langsung. Namun, ia tidak akan tenang sebelum keluarganya mengetahui kebenaran dan ada permintaan maaf atas ketidakadilan yang menimpanya. Mbah Darto kemudian meminta Pak Slamet dan perwakilan dari Desa Makmur untuk mencari tahu apakah keluarga Joko masih hidup dan di mana mereka tinggal. Misi pencarian keluarga Joko pun dimulai. Mereka tidak memiliki informasi lengkap, hanya nama kampung halaman Joko yang samar-samar diingat oleh Pak Kadir. Dengan bantuan koneksi dan relasi dari desa-desa sekitar, mereka berhasil menemukan alamat keluarga Joko. Teror pocong di ketiga desa mulai mereda sedikit demi sedikit setelah pengungkapan ini. Ketukan di pintu tidak lagi seintensif sebelumnya dan penampakan mulai jarang terjadi. Seolah-olah arwah Joko merasa bahwa misinya untuk mengungkapkan kebenaran sudah setengah jalan. Namun, Mbah Darto memperingatkan bahwa arwah Joko tidak akan benar-benar tenang sebelum keluarganya mengetahui semua yang terjadi dan ada pengakuan tulus dari pihak yang bertanggung jawab. Meskipun Mardi sudah meninggal, permintaan maaf secara spiritual tetap diperlukan. Kini, fokus mereka beralih dari ketakutan menjadi misi pencarian keadilan dan ketenangan bagi arwah yang tersiksa. Kebenaran yang mengerikan ini telah terkuak, namun masih ada satu langkah terakhir untuk mengakhiri teror ini sepenuhnya. Setelah mendapatkan alamat keluarga Joko, Pak Slamet ditemani oleh Pak Kadir dan Mbah Darto berangkat menuju kampung halaman Joko yang terletak di daerah pegunungan yang jauh. Perjalanan memakan waktu sehari semalam, penuh dengan harapan dan kecemasan. Mereka akhirnya tiba di sebuah desa terpencil, disambut oleh suasana pedesaan yang asri namun terasa melankolis. Dengan bantuan kepala desa setempat, mereka berhasil menemukan rumah keluarga Joko. Rumah itu sederhana, dengan pekarangan yang ditumbuhi tanaman obat-obatan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang sudah renta, bernama Bu Rahma. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun sorot matanya masih memancarkan kelembutan. Bu Rahma adalah bibi Joko, dan ia tinggal bersama seorang wanita muda yang cacat fisik, duduk di kursi roda. Wanita itu adalah Santi, adik Joko, yang kini telah dewasa, namun masih menderita sakit parah. Melihat Santi, air mata Pak Slamet menetes. Batu nisan kecil yang Joko selalu bawa, batu nisan bernama Santi, kini memiliki makna yang sangat mendalam. Dengan hati-hati, Pak Slamet menceritakan seluruh kejadian yang menimpa Joko. Ia menjelaskan bagaimana Joko dibunuh, bagaimana Mardi mengambil tanahnya, dan bagaimana arwah Joko menjadi pocong yang meneror desa-desa. Bu Rahma dan Santi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengusap air mata. Mereka telah lama bertanya-tanya tentang hilangnya Joko, dan selama ini mengira Joko pergi karena tak sanggup menanggung beban mereka. Mendengar kebenaran yang mengerikan ini, mereka hancur, namun juga merasakan kelegaan karena misteri ini akhirnya terungkap. Mbah Darto kemudian menjelaskan tentang keinginan arwah Joko untuk tenang. Ia menyampaikan bahwa arwah Joko ingin keluarganya mengetahui kebenaran dan memaafkan apa yang telah terjadi agar ia bisa beristirahat dengan damai. Bu Rahma dengan suara bergetar mengatakan bahwa ia memaafkan Mardi dan anak buahnya meskipun perbuatan mereka tak termaafkan. Ia hanya ingin keponakannya tenang. Santi dengan air mata berlinang memegang batu nisan kecil yang diserahkan Pak Slamet. Batu nisan itu ternyata ditemukan di dekat lokasi jasad Joko dikuburkan. "Terima kasih kakak," bisiknya pilu, seolah berbicara langsung kepada arwah kakaknya.
Aku baik-baik saja. Pergilah dengan tenang." Setelah pertemuan yang mengharukan itu, Pak Slamet dan Mbah Darto kembali ke Sidomulyo. Mbah Darto kemudian memimpin sebuah ritual besar di makam Joko yang kini telah ditemukan di perbatasan Sidomulyo dan Makmur, dan jenazahnya dipindahkan secara layak. Ritual ini bukan hanya untuk mendoakan Joko, tetapi juga untuk memohon pengampunan dan ketenangan bagi arwahnya. Seluruh warga dari ketiga desa hadir, termasuk keluarga Mardi yang diwakili oleh anak cucunya yang secara tulus meminta maaf atas perbuatan leluhur mereka. Suasana haru dan penuh penyesalan menyelimuti upacara tersebut. Sejak hari itu, teror pocong di ketiga desa benar-benar lenyap. Tidak ada lagi ketukan misterius, tidak ada lagi penampakan, dan tidak ada lagi aroma melati layu yang mencekam. Desa Sidomulyo, Sukamaju, dan Makmur kembali tenang, perlahan-lahan pulih dari trauma yang mendalam. Kisah Joko dan teror pocongnya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, sebuah pengingat akan pentingnya keadilan dan konsekuensi dari perbuatan jahat. Meskipun Joko telah tiada, kisah perjuangannya untuk mengungkap kebenaran telah memberikan pelajaran berharga bagi banyak orang. Malam-malam di Sidomulyo kini kembali ramai. Anak-anak bermain di luar rumah. Setelah maghrib, tawa dan canda kembali terdengar. Warga bisa tidur nyenyak tanpa dihantui ketakutan. Namun, setiap kali aroma melati samar tercium di udara, atau ketika angin berdesir melewati pohon beringin tua, mereka teringat akan Joko, pocong yang mengetuk pintu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mencari keadilan yang telah lama terenggut darinya. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa terkadang dunia roh dan dunia manusia terhubung oleh benang takdir yang rumit, dan ada kalanya arwah penasaran tidak akan pernah tenang sebelum urusannya di dunia ini terselesaikan. Begitulah kisah teror pocong di desa Sidomulyo, sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa terkadang arwah yang gentayangan bukanlah sekadar makhluk penakut, melainkan jiwa yang mencari keadilan. Mereka mengetuk pintu bukan untuk mengganggu, melainkan untuk menyampaikan pesan yang belum tersampaikan. Jadi, lain kali jika kamu mendengar ketukan misterius di malam hari, mungkin itu bukan sekadar angin. Siapa tahu ada sebuah kisah yang ingin diceritakan, sebuah kebenaran yang harus diungkap, dan sebuah arwah yang butuh kedamaian. Apakah kamu akan berani membukanya?